Hai minasan, konnichiwa. Kali ini kita masih belajar tentang Bunpo N4. Hai, jadi ini adalah video kedua. Yang belum menonton video pertamanya, ditonton dulu ya. Hai, kita langsung saja. Di video pertama, kita sudah belajar pola kalimat yang awalannya menggunakan huruf A sampai O. Tapi ternyata yang awalannya huruf O ini masih ada, jadi akan dibahas di video ini. Hai, untuk yang pertama, ini ada O nani nani ni naru atau go nani nani ni naru. Ini adalah ungkapan dari bentuk sonkeigo. Ada yang masih ingat sonkeigo itu apa? Sonkeigo adalah ungkapan hormat, ya, ungkapan hormat terhadap aksi orang lain. Hai, jadi yang melakukan aksinya ini orang lain atau lawan bicara kita. Dan kita menghormati aksi itu, makanya kita pakai bentuk sonkeigo. Kita lihat rumusnya di sini. Yang pertama, O kata kerja mas coret ditambah ni naru atau huruf go kata kerja mas coret ditambah ni naru. Bedanya kalau misalnya yang menggunakan huruf O ini adalah kata kerja kelompok 1 dan kata kerja kelompok 2. Untuk yang menggunakan huruf go ini adalah kata kerja kelompok 3. Hai, kita langsung lihat contohnya. Yamada sensei wa itsu omodori ni narimasu ka? Yamada sensei wa itsu omodori ni narimasu ka? Artinya, Pak Yamada kapan kembali? Dilihat di situ yang merah. O modori. Hai, modorinya ini dari modori mas. Masnya coret diganti ni narimasu. Hai, bisa ya? Modori mas menjadi o modori ni narimasu. Karena kalimat tanya jadinya o modori ni narimasu ka? Seperti itu. Hai, untuk contoh yang kedua. Sacho wa mou okaeri ni narimashita. Sacho wa mou okaeri ni narimashita. Hai, artinya direktur sudah pulang. Sacho itu direktur. Hai, di sini dari kata kaerimas, pulang. Kaerimas, masnya coret, jadinya awalnya ditambah o, jadi okaeri ni narimashita. Okaeri ni narimashita. Seperti itu. Sacho wa mou okaeri ni narimashita. Direktur sudah pulang. Hai, untuk pola selanjutnya. Di sini ada oru. Oru adalah bentuk kenjogo dari imas. Hai, jadi ini kenjogo. Kalau tadi sonkeigo, yang ini kenjogo. Masih ingat kenjogo? Kalau kenjogo yaitu merendahkan aksi kita atau pembicara. Kalau sonkeigo tadi yang sebelumnya itu kita menghormati aksi lawan bicara kita atau orang lain, tapi kalau kenjogo ini kita merendahkan aksi kita. Aksi atau aksi pembicara. Jadi yang melakukan aksinya kalau kenjogo adalah pembicara. I desu ka? Seperti itu ya. Hai, untuk oru ini dari kata imas. Kita lihat contohnya. Chichi wa ima orimasen. Chichi wa ima orimasen. Ayah sekarang tidak ada. Ya, sama dengan imasen. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, Ani wa nihon ni orimasu. Ani wa nihon ni orimasu. Hai, Ani ini kakak laki-laki. Kakak laki-laki ada di Jepang. Orimas dari imas. Seperti itu ya. Jadi artinya sama seperti imas dan imasen. Hai, selanjutnya. Di sini polanya yaitu gimongshi plus nani nani ka. Gimongshi itu adalah kata tanya. Hai, jadi kata tanya nani nani ka. Fungsinya yaitu untuk memasukkan kalimat tanya yang mengandung kata tanya ke dalam kalimat lain. Misalnya seperti apa? Kita lihat dulu ke rumusnya ya. Di sini rumusnya gimongshi nani nani. Nani naninya ini harus bentuk futsuke ya, minasang, ditambah ka. Tapi ada pengecualian untuk kata sifatna dan kata benda ini da-nya dicoret. Ya, kalau misalnya kata sifatna dan kata benda kan kalau bentuk biasanya ini pakai da. Tapi di pola ini da-nya dicoret. Seperti itu. Hai, kita masuk ke contoh kalimatnya. Tanaka-san ga nanji ni kuru ka wakarimasu ka? Tanaka-san ga nanji ni kuru ka wakarimasu ka? Apakah kamu tahu saudara Tanaka datang jam berapa?
Nah, di sini tadi sensei bilang kan rumusnya harus ada kata tanya. Kata tanyanya yaitu nanji. Nanji. Lalu bentuk futsukei-nya dari kimas menjadi kuru, ya. Kuru ditambah ka. Nah, jadi nanji ni kuru ka? Jam berapa datangnya? Nah, untuk polanya, maksudnya untuk artinya, tadi sensei menyebutkan kan ini tuh berfungsi untuk memasukkan kalimat tanya yang mengandung kata tanya ke dalam kalimat lain. Mungkin agak susah dipahami ya. Kalimat tanya tuh seperti apa? Kalau misalnya pola kalimat, contoh kalimat yang pertama di sini, kalimat tanyanya yang ini. Tanaka-san ga nanji ni kimasu ka? Nah, itu kan kalimat tanya ya. Tanaka-san ga nanji ni kimasu ka? Kalimat tanya itu dimasukkan ke dalam kalimat lainnya. Kalimat yang wakarimasu ka? Ada kalimat lain ya. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu saudara Tanaka datang jam berapa? Hai, maksudnya seperti itu. Untuk contoh yang kedua kita baca. Watashi tachi ga hajimete atta no wa itsu ka oboete imasu ka? Watashi tachi ga hajimete atta no wa itsu ka oboete imasu ka? Di sini kata tanyanya yaitu itsu. Dan di sini tidak ada futsukei-nya, jadi langsung ya. Itsuka di sini bukan tanggal 5, hati-hati ya. Atau kapan-kapan, tapi itsuka di sini dari itsu kapan ya. Itsuka ka-nya dari rumus ini. Gitu. Jadi bisa seperti ini ya, langsung gimongsi-nya ditambah ka, disesuaikan dengan kalimatnya saja. Artinya, apakah kamu ingat kapan kita pertama kali bertemu? Seperti itu. Hai, kita lihat pola selanjutnya. Di sini ada n atau kata benda, maksudnya ga suru. Fungsinya untuk menyatakan hal yang dirasakan melalui panca indera seperti suara, bunyi, bau, rasa, dan lain-lain. Rumusnya di sini kata benda ga suru. Untuk kata bendanya, di sini misalnya ada oto, ada sumimasen, misalnya ada koe, oto, nioi, aji. Seperti itu ya. Jadi suara, penciuman ya, bau, dan rasa, aji. Oke, kita langsung lihat contohnya. Yang pertama, soto de henna oto ga suru. Soto de henna oto ga suru. Di luar terdengar suara yang aneh. Hai, suara ya, suara oto. Terdengar, jadinya oto ga suru. Terdengar suara yang aneh. Aneh itu heng ya, heng. Jadi henna oto ga suru. Hai, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, ano pang yakara ii nioi ga shimasu ne. Ano pang yakara ii nioi ga shimasu ne. Dari toko roti itu tercium wangi yang enak ya. Hai, ano pang yakara ya, dari toko roti itu ii nioi. Ii di sini bagus, enak ya, maksudnya enak. Ii nioi ga shimasu ne. Tercium wangi yang enak ya. Hai, nioi ya. Jadi apa? Bau gitu ya. Ii nioi, wangi yang enak. Hai, diingat-ingat kata bendanya koe, oto, nioi, aji. Seperti itu ya. Oto ga suru, nioi ga suru, koe ga suru, aji ga suru. Aji ga suru terasa. Hai, kita lihat pola selanjutnya. Di sini vi kata ya, vi di sini kata kerja, maksudnya ya, kata kerja ditambah kata. Artinya yaitu cara. Cara nani-nani. Untuk rumusnya, kata kerja mas coret ditambah kata. Hai, jadi ini masih menggunakan kata kerja mas coret ya. Hai, kita lihat langsung contohnya. Yang pertama, kono kamera no tsukai kata o osiete kudasai. Kono kamera no tsukai kata o osiete kudasai. Artinya, tolong ajari cara menggunakan kamera itu. Di sini dari tsukaimasu. Tsukaimasu menggunakan. Hai, masnya coret diganti kata. Jadi tsukai kata. Tsukai kata, cara menggunakan. Hai, kamera no tsukai kata, cara menggunakan kamera. Seperti itu. Hai, kita langsung masuk yang contoh kedua. Ano kanji no yomikata wa wakarimasen. Ano kanji no yomikata wa wakarimasen. Hai, dari yomimasu.
yomimasu. Jadinya yomikata. Ya, mas coret diganti kata, yomikata. Kanji no yomikata. Cara membaca kanji. Kanji no yomikata wa wakarimasen. Saya tidak mengerti cara membaca kanji itu. Hai, kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Ada nani-nani kadoka. Kadoka di sini artinya ya atau tidak. Ini hati-hati ya. Mirip seperti yang tadi sebelumnya sudah dipelajari nani-nani ka. Hai, untuk artinya fungsinya ya, memasukkan kalimat tanya yang tidak mengandung kata tanya ke dalam kalimat lain. Kalau misalnya tadi yang sebelumnya nani-nani ka itu harus yang mengandung kata tanya. Kalau misalnya kadoka, ini yang kalimat tanya yang tidak ada kata tanya. Ya, seperti apa? Kita nanti lihat contohnya. Untuk rumusnya masih sama, futsuke ditambah kadoka, kecuali untuk kata sifatna dan kata benda. Kalau futsuke-nya kan ada da, tapi kalau di sini da-nya dicoret ya, jadi langsung aja. Nah, kita langsung lihat contohnya. Yang pertama, ginko wa mada aiteiru ka? Sumimasen. Ginko wa mada aiteiru ka doka shiteimasu ka? Ginko wa mada aiteiru ka doka shiteimasu ka? Nah, di sini artinya apakah kamu tahu bank masih buka atau tidak? Jadi, yang dimaksud kalimat tanya yang tidak mengandung kata tanya adalah ini. Ginko wa mada aiteimasu ka? Ginko wa mada aiteimasu ka? Nah, itu ya untuk pertanyaan yang jawabannya hai atau iye. Di situ pasti tidak ada kata tanyanya. Ginko wa mada aiteimasu ka? Apakah bank masih buka? Nah, ini kalimat tanyanya dimasukkan ke kalimat lainnya yang shiteimasu ka? Apakah kamu tahu? Jadi, ginko wa mada aiteiru ka doka shiteimasu ka? Apakah kamu tahu bank masih buka atau tidak? Jadi, kadoka di sini artinya nani-nani atau tidak. Gitu ya. Hai, kita lihat contoh yang keduanya. Machigai ga nai kadoka shirabete kudasai. Machigai ga nai kadoka shirabete kudasai. Artinya, tolong periksa apakah ada kesalahan atau tidak. Machigai ga nai. Tidak ada kesalahan. Kadoka. Ya, jadi kalau misalnya enaknya di Indonesia kan adalah ada kesalahan atau tidak. Maksudnya gitu ya. Meskipun sebelum ka-nya ini negatif. Nai. Machigai ga nai kadoka. Apakah ada kesalahan atau tidak. Seperti itu. Hai, kita lihat pola selanjutnya. Di sini ada nani-nani kamo shiremasen. Artinya yaitu mungkin. Untuk rumusnya di sini menggunakan futsuke juga, tapi masih sama yang sebelumnya. Untuk kata sifatna dan kata benda tidak pakai da. Ya, jadi langsung aja. Kita lihat contohnya. Kyou wa isogashi kara kaeru no ga osoku naru kamoshirenai. Ya, kamoshirenai ini bentuk futsuke dari kamosiremasen, jadi kamoshirenai. Kyou wa isogashi kara kaeru no ga osoku naru kamoshirenai. Karena hari ini sibuk, mungkin akan pulang terlambat. Kyou wa isogashi kara. Ya, isogashi itu sibuk. Karena hari ini sibuk. Kaeru no ga, kaeru itu pulang. Osoku naru, terlambat. Osoku naru kamoshirenai. Mungkin akan pulang terlambat. Hai, kita lihat contoh yang kedua. Yakusoku no jikan ni mani awanai kamosiremasen. Yakusoku no jikan ni mani awanai kamosiremasen. Mungkin akan terlambat untuk jam yang sudah saya janjikan. Yakusoku itu janji. Ya, yakusoku no jikan, jam yang sudah dijanjikan. Mani awanai, terlambat atau tidak sempat. Hai, jadi mungkin dia akan terlambat. Mani awanai kamosiremasen. Diperhatikan sebelum kamosiremasennya ya, untuk kalimat pertama di situ dari narimas menjadi naru. Kalimat kedua aimasen, mani aimasen jadi mani awanai. Ya, bentuk futsuke. Hai, kita lihat pola selanjutnya. Ada kureru. Kureru artinya memberi kepada saya. Seseorang memberi kepada saya. Untuk rumusnya, pemberi ditambah partikel ga, watashi ni kata benda o,
kuremasu. Jadi seseorang memberikan sesuatu kepada saya. Contohnya, contoh yang pertama. Kono necklace wa soba ga kureta mono desu. Kono necklace wa soba ga kureta mono desu. Hai, di sini tidak sesuai rumus ya, karena kata bendanya dijadikan subjek, jadi dikedepankan. Sono necklace ya, necklace-nya itu kata benda. Kono necklace, sumimasen. Kono necklace wa soba ga kureta mono desu. Kalung ini adalah barang pemberian dari nenek. Ya, sobo ga di sini intinya sobo ga kureta. Sobo ga kureta mono, barang pemberian dari nenek. Yang memberinya pakai partikel ga. Ya, untuk kuremas yang memberinya pakai partikel ga. Di sini watasinya hilang ya. Jadi watasinya ini, watashi ni bisa dihilangkan, bisa dipakai. Hai. Kita lihat contoh yang kedua. Tomodachi wa watashi ni chocolate o kuremashita. Tomodachi wa watashi ni chocolate o kuremashita. Teman memberikan saya coklat. Nah, ini kalimat yang lebih simpelnya sesuai rumus ya. Oh, di sini minasang, yang memberinya ini bisa pakai partikel ga, bisa pakai partikel wa ya. Jadi di sini tomodachi wa watashi ni bisa, atau tomodachi ga watashi ni bisa. Tomodachi ga watashi ni chocolate o kuremashita. Sama saja ya, memberi, teman memberi saya coklat. Diingat, yang memberinya pakai partikel ga atau wa. Oh ya, dan ini memberinya harus kepada saya ya, kepada saya atau kepada keluarga saya. Kalau misalnya orang lain, jangan pakai kuremas, jangan pakai pola ini. Hai, kita lihat pola selanjutnya. Ada kudasaru. Kudasaru ini artinya sama dengan kuremas. Yang membedakan adalah kalau kita pakai kudasaru, orang yang memberinya mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari penerima, yaitu saya atau keluarga saya. Jadi misalnya sensei yang ngasihnya tuh ya, misalnya bos kita yang ngasihnya. Nah, kita pakai kudasaru. Rumusnya masih sama. Kalau tadi kuremas, kalau sekarang kudasaimasu, tinggal diganti. Contohnya langsung kita baca yang pertama. Tonari no ie no kata ga kudamono o kudasaimashita. Tonari no ie no kata ga kudamono o kudasaimashita. Tetangga memberikan kepada saya buah-buahan. Meskipun di sini tidak ada sayahnya ya, tidak ada watashi ni. Hai, tapi maksudnya tetangga memberikan kepada saya buah-buahan. Tonari no ie no kata, orang yang ada di rumah sebelah ya, maksudnya tetangga. Kata di sini orang ya, jangan disamakan dengan yang kata kerja mas coret. Kata kalau itu cara. Nah, kalau di sini orang. Kudamono buah-buahan. Jadi kalau diartikan tetangga memberikan kepada saya buah-buahan. Hai, contoh yang kedua. Sensei ga watashi ni kanji no hon o kudasaimashita. Sensei ga watashi ni kanji no hon o kudasaimashita. Sensei memberikan buku kanji kepada saya. Hai, dilihat orang yang memberinya ini pakai partikel ga ya, dan orangnya itu adalah orang yang kita hormati seperti sensei. Lalu yang dicontoh kalimat pertama tetangga ya, orang yang baru kita kenal, yang kita hormati juga pakai kudasaimasu, kudasaru ya. Kalau misalnya kita sudah menerima barangnya, jangan lupa pakai lampau kudasaimashita. Seperti itu. Hai, kita langsung lanjut yang berikutnya. Ada gozonji. Gozonji yaitu bentuk sonkeigo dari shiteimasu yang artinya mengetahui. Hai, jadi biasanya di kalimat tanya ya sering dipakai. Kita lihat contohnya. Yang pertama, ano kata o gozonji desu ka? Ano kata o gozonji desu ka? Apakah Anda mengetahui orang itu? Hai, jadi kita misalnya nanya ke sensei ya, atau nanya ke orang yang kita hormati, sensei atau siapa misalnya Tuan Tanaka gitu ya, apakah Anda tahu orang itu siapa? Nah, bentuk sopannya pakai gozonji desu ka? Ano kata o gozonji desu ka? Apakah Anda mengetahui orang itu? Oke, untuk contoh yang kedua, Indonesia no Daitorio no namae o gozonji desu ka?
Apakah Anda mengetahui nama Presiden Indonesia? Nah, jadi kalau misalnya mau menanyakan ke seseorang yang kita hormati tentang sesuatu ya, apakah kamu tahu atau tidak? Nah, pakailah ini, gozonji desu ka? Hai, seperti itu. Diingat ya, ini salah satu bentuk sonkeigo kalau gozonji. Kalau kenjogonya ada lagi, beda lagi. Hai, untuk video kedua ini sampai di sini, minasang, semoga bisa dipahami ya. Nanti akan ada pola kalimat, masih pola kalimat N4 ya, tata bahasa N4 di video-video selanjutnya. Hai.